Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal Arab asyrafal lughatil ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyina Muhammad alladzi huwa afsahu man nataqa bid-dhad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fahadha huwal majlisu ar-rabi' ashar من برنامج دراسة اللغة العربية من الصفر حتى الاحتراف، وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-14 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir. Pembahasan dan penjelasan buku pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid pertama, karya Syekh Dr. Fi Abdul Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Teman-teman sekalian, setelah kita menyelesaikan pelajaran yang keempat yang berkaitan dengan isim majrur, kata benda yang harokat akhirnya di kasroh, serta isim-isim yang tidak boleh ditanwin harokat akhirnya, maka insyaallah pada pelajaran yang kelima ini kita akan mempelajari isim majrur yang kedua serta kata benda yang tidak boleh ditanwin berikutnya. Berkata penulis hafizahullah ta'ala, ad-darsul khamis. Ad-darsu al-khamisu, pelajaran yang kelima. Maksud dan inti pelajaran adalah penjelasan seputar frasa mudhof ilaih dan frasa munada. Maksud dan inti pelajaran adalah penjelasan seputar frasa mudhof ilaih, mudhofun wa mudhofun ilaih, dan frasa munada. Di sini ada percakapan antara Sa'id dan Yasir. Lihat, dengarkan, dan ulangi setelah saya. Sa'idun. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? Sa'id bertanya, apakah ini adalah bukunya Yasir? Apakah ini adalah bukunya Muhammad, wahai Yasir? Yasir pun menjawab, Yasirun, la hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini adalah bukunya Hamid. Sa'idun, aina kitabu Muhammadin? Sa'id kembali bertanya, di mana bukunya Muhammad? Yasirun, huwa alal maktabi hunaka. Yasir menjawab, buku tersebut berada di atas meja di sana. Sa'idun, aina daftaru Ammarin? Sa'id kembali bertanya, di manakah bukunya Ammar? Yasirun, huwa ala maktabil mudarris. Huwa ala maktabil mudarrisi. Buku Yasir menjawab, buku tersebut berada di atas meja guru itu. Sa'idun, qalamu man hadha ya Aliyu? Sa'id kembali bertanya, pulpen siapa ini wahai Ali? Aliyun, hadha qalamul mudarrisi. Ali pun menjawab, ini adalah pulpennya guru itu. Sa'idun, aina hakibatul mudarrisi? Di manakah tas guru itu? Aliyun, hiya tahtal maktabi. Ali pun menjawab, tas guru tersebut berada di bawah meja. Teman-teman sekalian, maksud penulis dari membawakan contoh percakapan ini adalah beliau ingin menjelaskan pembahasan seputar frasa mudhofun ilaih dan frasa munada. Adapun frasa mudhof ilaih, ia adalah frasa yang terdiri dari dua kata. Yang pertama mudhof, yaitu sesuatu yang disandarkan.
dan yang kedua mudhafun ilaihi, sesuatu yang disandarkan kepadanya. Adapun mudhaf, contoh kata kata kitab pada frasa kitabu Muhammadin dan kata kitab pada frasa kitabu Hamidin. Demikian pula kitabu Muhammadin. Demikian pula kata daftaru pada frasa daftaru Ammarin. Demikian pula kata maktab pada frasa maktabil mudarrisi. Demikian pula kata kolam pada frasa kolamul mudarrisi. Demikian pula kata hakibah pada frasa hakibatul mudarrisi. Maka semua kata-kata ini disebut sebagai dengan istilah mudhaf, yaitu sesuatu yang disandarkan. Adapun sesuatu yang disandarkan, contoh kata Muhammadin, Hamidin, Ammarin, Al-Mudarris pada frasa kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, daftaru Ammarin, qalamul mudarrisi, hakibatul mudarrisi. Maka kesimpulannya frasa mudhaf ilaihi ini terdiri dari dua kata, yaitu mudhaf dan mudhafun ilaihi. Adapun mudhaf maka syaratnya tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Maka mudhafun memiliki dua syarat. Yang pertama, tidak boleh beralif lam. Maka tidak boleh kita katakan al-kitabu Muhammadin, al-kitabu Hamidin, al-kitabu al-daftaru Ammarin, al-maktabi al-mudarrisi, al-qalamul mudarrisi, al-hakibatul mudarrisi. Tidak boleh. Mudhafun tidak boleh beralif lam. Kemudian syarat yang kedua, mudhaf tidak boleh bertanwin. Maka tidak boleh kita katakan kitabun Muhammadin, daftarun Ammarin, qalamun al-mudarrisi, hakibatun al-mudarrisi. Jadi yang benarnya mudhaf tidak boleh beralif lam dan tidak boleh ditanwin. Maka bacaan yang benarnya adalah kitabu Muhammadin tanpa memberikan alif lam kepada kata kitab dan tanpa mentanwinnya. Adapun mudhafun ilaihi maka hukumnya majrur. Mudhafun ilaihi hukumnya majrur, yaitu harokat akhirnya di kasrah. Maka sampai di sini kita telah mempelajari isim majrur dua jenis. Sampai di sini kita telah mempelajari bahwa isim majrur ada dua jenis. Yang pertama, isim majrur karena didahului oleh huruf jar. Contoh ala al-maktabi, dan telah berlalu penjelasan dan pembahasannya pada pelajaran yang keempat. Kemudian yang kedua, isim majrur karena didahului oleh mudhafun ilaihi, berkedudukan sebagai mudhafun ilaihi. Jadi ada mudhaf, ada mudhafun ilaihi. Adapun frasa munada, munada adalah sesuatu yang dipanggil. Munada adalah sesuatu yang dipanggil. Contoh ya yasiru. Yasiru disebut dalam bahasa Arab dengan istilah munada karena dia
sesuatu yang dipanggil, wahai Yasir, ya Aliyu. Dan munada ini tidak boleh ditanwin, maka tidak boleh kita katakan ya Yasirun, ya Aliyun. Yang benarnya ya Yasiru, ya Aliyu. Dan orang-orang Arab, kebiasaan mereka ketika memanggil nama seseorang, mereka mensukunkan huruf akhir nama tersebut. Maka mereka biasanya memanggil ya Yasir, ya Ali, ya Muhammad, dan seterusnya. Namun secara harokat akhir orang yang dipanggil tidak boleh ditanwin. Kemudian setiap munada itu terletak setelah harfun nida. Setiap munada terletak setelah harfun nida. Jadi ada harfun nida yang mendahuluinya. Harfun nida yaitu huruf atau kata yang dijadikan alat untuk memanggil. Dan di sini penulis menyebutkan satu bentuk harfun nida, yaitu ya, wahai. Karena harfun nida itu ada beberapa bentuk. Namun yang paling pokok dan paling sering digunakan adalah huruf ya ini. Maka sampai pelajaran yang kelima ini kita telah mempelajari 3 bentuk isim marfu, yaitu isim atau kata benda yang harokat akhirnya di dhammah. Sampai pada pelajaran yang kelima ini kita telah mempelajari kata benda yang marfu atau kata benda yang harokat akhirnya di dhammah. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar, ketiga fa'il, dan yang keempat munada ini. Kemudian 2 isim majrur. Yang pertama isim majrur karena didahului oleh huruf jar, yang penjelasan dan pembahasannya telah berlalu di pelajaran yang keempat. Kemudian yang kedua isim majrur karena didahului oleh mudhof, dia berkedudukan sebagai mudhofun ilaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.